Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Safiranda Mutakin dengan NIM 280251954. Saya merupakan mahasiswa program studi Industrial Engineering di Universitas Bina Nusantara periode 2025-2026. Kali ini merupakan kesempatan saya sharing mengenal no-fly zone, batasan penerbangan drone di Indonesia. Kita akan mulai dari learning outcome, apa sih yang akan kita dapatkan dari sharing kali ini. Yang pertama kita akan apa itu drone, kemudian kita juga akan mengenal mengenai no-fly zone, dan juga bagaimana cara terbang di area no-fly zone. Berikutnya kita membahas mengenai drone. Kemudian drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) itu merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh oleh autopilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dan menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat diri sendiri agar bisa melakukan penerbangan. Nah, dan juga fungsi drone ini sangat banyak. Yang pertama, agriculture ya. Biasanya ini digunakan para petani itu menggunakan drone agriculture. Nah, ini fungsinya biasanya untuk area persawahan atau pertanian sangat luas. Nah, jadi sangat efektif bagi petani untuk menggunakan drone agriculture. Yang kedua, itu untuk melakukan survei dan mapping ya. Nah, di sini biasanya drone yang digunakan adalah drone enterprise yang memiliki fungsi survei and mapping. Jadi biasanya melakukan pemetaan di area urban seperti perkotaan, kemudian pedesaan, bisa juga di area pertambangan, bisa juga di area perkebunan, sawit, ataupun kokoa, dan lainnya. Kemudian juga memiliki fungsi militer, di mana drone ini digunakan untuk menyerang musuh ataupun bertahan dari musuh. Yang keempat, memiliki fungsi fotografi dan videografi. Biasanya yang digunakan adalah drone-drone tipe consumer yang memiliki kualitas kamera yang sangat bagus atau sangat baik. Nah, kemudian juga fungsinya adalah FPV and racing. Biasanya digunakan untuk balapan drone ya. Dan juga fungsinya yang keenam adalah toy atau mainan. Digunakan bisa juga hobi ya. Kemudian juga delivery drone. Biasanya ini drone-drone tipe delivery yang bisa mengangkat beban hingga mungkin sekarang teknologinya mungkin sampai 10 kilo ya, kalau saya tidak salah. Jadi sudah dimanfaatkan untuk mengirimkan paket atau barang. Begitu. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis drone. Nah, yang pertama ini ada single rotor, di mana drone hanya memiliki satu rotor atau satu motor untuk melakukan take off atau terbang. Jadi drone ini bisa melakukan take off atau landing dengan menggunakan satu rotor, biasanya vertikal ya, terbang vertikal. Biasanya untuk contohnya ya seperti helikopter atau drone berbentuk helikopter. Kemudian ada quadcopter. Ini seperti namanya quad, itu 4 kopter atau 4 rotor. Jadi drone tipe ini atau jenis ini memiliki 4 kopter yang dapat melakukan take off secara vertikal menggunakan keempat kopternya. Ada juga yang octocopter atau memiliki 8 rotor atau motor. Selanjutnya ada fixed wing rotor. Nah, ini berbeda dari kedua jenis yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau yang tadi itu terbangnya vertikal menggunakan rotor. Nah, yang kemudian untuk yang fixed wing rotor ini biasanya terbangnya itu menggunakan pelontar khusus. Nah, jadi terbangnya tidak vertikal, tapi biasanya dilontarkan, diterbangkan. Begitu seperti pesawat pada umumnya. Selanjutnya ada fixed wing hybrid VTOL. Nah, ini bentuknya seperti fixed wing rotor, memiliki sayap yang tetap gitu ya, tapi dilengkapi dengan motor yang memungkinkan si drone tipe ini untuk terbang secara vertikal ketika take off ataupun landing. Begitu. Jadi fungsinya seperti single rotor ataupun quadcopter, namun dia dapat melakukan penjelajahan udara lebih lama dibandingkan tipe single rotor dan juga quadcopter. Begitu.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai no-fly zone, di mana no-fly zone sendiri itu adalah area geografis terbatas, di mana drone itu tidak dapat lepas landas ataupun terbang. Ini dirancang untuk keamanan bandara, penjara, dan objek-objek vital lainnya melalui sistem geo. Nah, jadi terbang di area no-fly zone ini sangat dilarang karena nantinya akan mengganggu, mungkin mengganggu penerbangan, mengganggu area yang sedang dijaga gitu mungkin ya. Nah, kita bisa melihat area no-fly zone ini pada peta di sebelah kanan. Ini merupakan peta area Jabodetabek, di mana no-fly zone tertera. Di situ ini merupakan area-area bandara, dan ada juga kecil di tengah ini merupakan area ibu kota Jakarta, Jakarta Pusat, di mana di situ ada Istana Negara, ada juga Monas, dan objek-objek vital lainnya. Nah, di sini ada warna merah, ada warna abu-abu, ada warna kuning, ada warna biru. Nanti kita akan bahas. Baik, selanjutnya pada peraturan pemerintah Indonesia. Nah, ini dibahas pada peraturan pemerintah atau PP nomor 4 tahun 2018 serta peraturan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2020, di mana masing-masing ini mengenai pengamanan wilayah udara Republik Indonesia dan juga pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani oleh Indonesia. Nah, yang saya rangkum di sini, apa saja aturan pemerintah Indonesia mengenai larangan terbang drone, no-fly zone, dan bagaimana cara menerbangkannya. Yang pertama, di sini drone itu wajib terbang di bawah ketinggian 120 meter ya, atau 400 kaki di luar radius 15 km bandara, serta harus menghindari zona-zona terlarang atau disebut dengan no-fly zone tadi, seperti istana, markas militer, dan juga instalasi vital nasional lainnya gitu, termasuk bandara dan lainnya. Nah, juga di sini dibedakan menjadi dua area. Ya, ada prohibited area, kawasan udara terlarang, dan juga restricted area, kawasan udara terbatas. Kemudian kita akan bahas lebih detail pada no-fly zone di DJI apps. Nah, untuk pengguna DJI apps itu biasanya sudah familiar ya dengan no-fly zone ini, karena biasanya sudah ada pada maps masing-masing software gitu. Ini dibedakan menjadi empat area, di mana ada warna merah ya. Warna merah atau restricted zone nomor 1 itu kita tidak boleh take off. Sama sekali kita tidak boleh take off di area ini. Jadi drone juga tidak dapat diterbangkan secara otomatis. Nah, kemudian untuk warna abu-abu atau disebut dengan altitude zone, ditandai dengan warna abu-abu. Nah, itu kita sebenarnya diizinkan terbang dengan batas tinggi 60 meter. Jadi kita hanya dibolehkan 60 meter. Itu jaraknya 3,6 kilo ya, batasnya 3,6 kilo dari restricted zone gitu. Kemudian juga kalau lebih dari 3,6 kilo, itu batas hingga 8,4 kilo seperti gambar, itu boleh terbang maksimal 150 meter. Begitu. Kemudian ada authorization zone atau ditandai dengan warna biru. Nah, di warna biru ini jaraknya 4 km batasnya dari restricted zone ya. Jadi kalau mau terbang di area ini, itu kita harus memiliki registrasi khusus. Nanti kita akan bahas. Kemudian di luar authorization zone yang warna biru ini, kemudian ada warna kuning. Nah, ini adalah warning zone. Biasanya sudah di area pemukiman, gitu ya. Nah, ini di sini boleh terbang, namun maksimal ketinggian itu hanya 150 meter. Begitu. Selanjutnya, kemudian apa sih dampak pelanggaran kalau kita melanggar no-fly zone ini, gitu ya. Kemudian di sini ada berita pada tahun 2023 berjudul drone ditembak jatuh saat merekam gerbek Syawal. Begini penjelasan Keraton Jogja. Nah, yang saya tangkap di sini, yang sudah saya baca beritanya pada tahun 2023 itu Keraton Jogja melakukan gerbek Syawal yang merupakan acara tahunan gitu ya. Kemudian ada seseorang yang menerbangkan drone di area tersebut. Nah, kemudian karena daerah tersebut adalah
no-fly zone, gitu. Nah, petugas di sana itu menyadari bahwa di sana ada drone. Nah, kemudian petugas itu langsung melakukan pengamanan dengan cara menembak jatuh drone tersebut. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran ya, secara real gitu ya. Nah, kemudian apa sih dampak lainnya gitu kalau kita sampai melanggar area no-fly zone ini? Yang pertama adalah sanksi administratif ya, di mana akan ada peringatan, kemudian teguran resmi, ada penyitaan drone juga, kemudian ada denda administratif yang harus dibayar. Selanjutnya ada pencabutan izin pilot drone gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sanksi pidana, bisa juga kita dipidana penjara 2-3 tahun ya, tergantung kesalahan. Kemudian juga ada dendanya. Nah, di sini sanksi pidana itu dikenakan jika membahayakan keselamatan penerbangan atau di area bandara yang sangat sensitif, begitu. Nah, kemudian kita membahas bagaimana sih cara terbang di area no-fly zone itu. Nah, yang pertama ini kita akan membahas alasan kenapa sih kok kita harus menerbangkan drone di area no-fly zone, kan nggak boleh gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita pelajari, tadi ada warna biru dan ada warna kuning ya. Nah, di sana itu biasanya kita menerbangkan di area itu karena ada proyek, contohnya ada proyek komersial gitu ya. Kemudian juga saat kita melakukan pemetaan atau survei resmi dari pihak bandara atau pemerintah gitu ya, yang ingin melakukan pemetaan resmi dan juga mungkin dokumentasi resmi di area daerah vital gitu ya, itu juga bisa. Kemudian juga mungkin ada kebutuhan khusus atau yang darurat gitu ya. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengurus izin resmi, di mana kita mengurus izin resmi itu ke DKU PPU atau Direktorat Kelayakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, dan juga izin resmi dari Airnav Indonesia. Nah, dan juga pilot harus memiliki sertifikat pilot dari Federasi Aerosport Indonesia atau disebut dengan FASI, ataupun kita sertifikat dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI. Nah, bisa dipilih salah satu. Kemudian untuk para pengguna DJI itu kita harus melakukan unlock no-fly zone di aplikasi DJI atau software DJI. Karena kalau kita tidak melakukan unlock, takutnya saat melakukan terbang di area tersebut, si drone otomatis tidak mau take off ya, karena memang dicegah dari softwarenya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus memiliki akun DJI yang sudah terverifikasi. Kemudian masuk ke aplikasi DJI yang digunakan dan lakukan unlock zona no-fly zone. Nanti kita harus melakukan registrasi ya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi drone itu merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh oleh autopilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dan menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat diri sendiri agar bisa melakukan penerbangan. Dan no-fly zone itu merupakan area geografis terbatas di mana drone tidak dapat lepas landas atau terbang, dan ini dirancang untuk keamanan objek-objek vital nasional seperti bandara, penjara, kemudian bisa Monas ataupun Istana Negara gitu ya. Yang ini semuanya melalui sistem geo. Kemudian agar dapat terbang di area no-fly zone, pilot harus memiliki izin terlebih dahulu ke Direktorat Kelayakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Airnav Indonesia. Kemudian harus memiliki sertifikat pilot drone dari FASI ataupun dari APDI. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan, dan kemudian ini merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.